Kita tahu sifat-sifat logaritma itu ada banyak ya. Bagaimana caranya sifat-sifat logaritma yang banyak itu bisa mudah kita hafalkan? Nah, saya akan bahas bagaimana caranya menghafal sifat-sifat logaritma itu dengan mudah. Sifat logaritma pertama, berapapun A log 1, asal di situ 1, hasilnya adalah 0. Karena yang menghasilkan 1 itu A pangkat 0. Jadi 3 log 1, karena 1 hasilnya 0. Berikutnya, berapapun logaritma itu, kalau ini sama, hasilnya adalah 1. Karena yang menghasilkan A itu adalah A pangkat 1. 5 log 5, karena sama berarti 1. Sifat logaritma berikutnya, A dipangkatkan A log B, ini sama, hasilnya langsung aja B. Sifat logaritma berikutnya saya sebut perpangkatan. A log B pangkat M yang dilogaritmakan ada pangkatnya. Pangkatnya ini bisa turun ke depan. M dikali A log B. Sementara jika yang ada pangkatnya itu basisnya ini A pangkat N, basisnya A ya, maka pangkatnya ini turun ke bawah per N. Per N itu artinya 1 per N dikali A log B. Contoh, misalnya kita tidak menghitung 2 log 8. Kita pikirkan bisa nggak 8 itu diubah 2 pangkat, karena ini 2 ya. Oh bisa, 8 itu 2 pangkat 3. Maka 3 ini bisa turun ke depan, berarti menjadi 3 dikali 2 log 2. Dan karena ini sama, hasilnya 1, berarti 3 dikali 1, hasilnya 3. Hasilnya 3 ya. Contoh lainnya, misalnya 4 log 8. Bisa nggak 8-nya kita ubah jadi 4 pangkat? Nah, ini agak susah. Kalau gitu ini diperkecil dengan basis perpangkatan yang sama, kira-kira berapa? 2. Karena 4 itu 2 pangkat 2, sementara 8 itu 2 pangkat 3. Nah, 3-nya bisa turun ke depan, 2 ini turun ke bawahnya, sifat ini tadi ya. Maka menjadi 3 per 2 dikali 2 log 2. Dan 2 log 2 itu 1, karena sama, dikali 3 per 2, maka hasilnya 3 per 2 atau 1,5. Nah, di soal latihan video sebelumnya, saya menuliskan soal untuk teman-teman kerjakan 2 log 0,25 ya. Nah, 0,25 itu sama aja dengan 25 per 100. Bisa diperkecil, bagi 251 ini 4. Maka sebetulnya ini 2 log 1/4, itu sama aja teman-teman. Nah, sekarang kita pikirkan, bisa nggak 4-nya itu 1/4 ya, diubah 2 pangkat? Ya, 4 itu 2 pangkat 2. Berarti kalau 4-nya naik ke atas, jadi 2 pangkat negatif 2. Nah, negatif 2 ini turun ke depan, berarti menjadi negatif 2 dikali 2 log 2. 2 log 1 berarti negatif 2 kali 1, hasilnya negatif 2. Mudah-mudahan jawaban teman-teman benar ya kemarin ya. Oke, kita ke sifat logaritma berikutnya, penjumlahan. Itu bisa dijumlahkan kalau basisnya sama teman-teman. Nah, ini misalnya A.
bisa dijumlahkan atau dikurangi. Itu kalau basisnya sama. Hasilnya adalah A log B tambah jadi kali kurang jadi bagi atau per. Berarti kalau kita punya 2 log 2 ditambah 2 log 3, nah ini bisa kita operasikan kan sama. Hasilnya 2 log 2 kali 3 itu 6. Kebalikannya berlaku ya. Berarti kalau kita punya A log B kali C seperti ini, itu bisa dipecah menjadi A log B ditambah A log C. Berlaku bolak-balik teman-teman ya. Sifat logaritma berikutnya perkalian. A log B bisa dikaliin kalau yang ini sama. Nah itu. Hasilnya langsung A log C. Itu bisa dikaliin dan hasilnya A log C. Itu perkalian teman-teman ya. Sifat berikutnya mengubah basis. A log B basisnya bisa kita ubah. Ini kan basis A itu. Bisa diubah menjadi log B per log A. Dan logaritma yang basisnya tidak ditulis itu basis 10 ya. Log B per log A ini basis 10. Sebetulnya tidak harus 10, boleh yang lain, yang penting sama. Nah ini saya tulis nih. Log B per log A, boleh yang lain, yang penting sama. Ini 2, ini 2, ini 3, ini 3, yang penting sama. Berarti kalau ini C, ini juga C, harus sama. Mengubah basis berikutnya, kita bisa mengubah A log B itu menjadi seperti ini teman-teman. A log B itu kan sebetulnya A log B per 1 ya. Atau per 1 nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Nah itu kalau dibalik menjadi 1 per, nah ini teman-teman. Itu, ini juga dibalik itu. 1 per, nah ini dibalik juga ini. B log A. Dibalik juga ya. Contohnya, misalnya kita punya nih, ini saya hapus dulu ya. Misalnya kita punya 2 log 3, itu misalnya M. Berapakah 3 log 2? Nah jelas 3 log 2 ini bisa dibalik 1 per 2 log 3. Sifat ini tadi ya. Nah 2 log 3 nya M berarti ini menjadi 1 per M. Jadi 1 per M. Atau bisa juga 2 log 3 itu M, M itu M per 1 ya. Maka kalau kita balik ini, nah ini dibalik seperti ini juga dibalik, tapi 1 per M. Sama teman-teman ya. Oke, ini adalah sifat-sifat logaritma. Saya akan kasihkan bonus 2 tambahan sifat lagi teman-teman ya. Saya sebut bonus karena dia tidak dituliskan di buku-buku biasanya ya. Sifat logaritma bonus yang pertama adalah kalau kita punya A log B, kita bisa mengubahnya. Oh, kita bikin A-nya dikuadratkan, berarti B juga dikuadratkan. Itu nilai logaritmanya enggak berubah. Asalnya dari mana? Karena kalau seperti ini, berdasarkan sifat perpangkatan ini, 2 kan bisa turun 2 ya. Ini per 2 per 2 kan 1. Dikali A log B kan jadinya A log B. Nah berarti juga teman-teman, kalau ini A ingin dipangkatkan 3, itu tergantung kebutuhan soal sebenarnya teman-teman ya. Maka B ini juga harus dipangkatkan 3. Nah itu nilai logaritmanya enggak berubah. Termasuk misalnya, oh kita ingin perkecil, misalnya A pangkat setengah atau akar, berarti akar A, berarti B juga harus diakar atau pangkat setengah. Itu nilai logaritmanya enggak berubah. Dan seterusnya ya, itu banyak sekali. Berarti kita bisa mengubah ini teman-teman. Misalnya 4 log 9. Oh kita pengen diperkecil nih. Oh ini bisa diakar, berarti 4 diakar jadi 2, maka 9 diakar jadi 3. Itu nilai logaritmanya tidak berubah. Termasuk misalnya karena kebutuhan pengerjaan soal, misalnya teman-teman ya, oh ini perlu kita perbesar, pangkatin 3 jadi 8, 2 kali 2 kali 2.
Maka 3 juga pangkat 3, jadi 27. Ini nilai logaritmanya tidak berubah. Nah, terutama di dalam pengerjaan ini teman-teman, kalau ini sama kan hasilnya langsung B nih. Bagaimana kalau beda? Contoh nih, misalnya 4 dipangkatkan 2 log 3. Nah, ini kan beda ya. Maka ini perlu kita bikin sama. Caranya, oh ini bisa dibikin sama. 4 itu 2 kuadrat. Berarti dikuadratin 4. Maka supaya nilai logaritmnya tidak berubah, ini juga harus kuadrat. Berarti 9. Nah, perhatikan ini sama, berarti hasilnya adalah 9. Bonus sifat logaritma yang kedua adalah sifat pembagian. Misalnya A log B per A log C. Ini sama teman-teman. Maka hasilnya langsung C log B, ya. C log B yang bawah, C log yang atas, C log B. Asalnya dari mana? Asalnya kita pakai sifat ini. Berarti kalau di bawah ini B log A di bawah, kita naikkan ke atas jadi A log B dibalik. Maka ini sama ini, A log C naik ke atas jadi C log A dibalik. Hasilnya berarti dia dikali A log B. Makanya hasilnya adalah C log B yang ini. Bagaimana kalau yang sama misalnya yang sini? A log B per C log B misalnya gitu. Maka kita bisa langsung A log C yang atas log yang bawah, ya. A log C. Asalnya dari mana? Sama seperti ini, pakai sifat ini. Berarti C log B naik ke atas jadi B log C. Padahal sudah ada A log B. Naik ke atas jadi B log C. Ini sama, berarti bisa kita kalikan ya, berdasarkan sifat perkalian itu hasilnya A log C yang ini teman-teman. Oke, mudah ya. Silakan teman-teman hafalkan sifat-sifat logaritma ini, dia itu penting di dalam kita mengerjakan logaritma teman-teman ya. Mudah-mudahan manfaat, dan jangan lupa bagikan video ini ke sebanyak teman-teman kalian, siapa tahu bermanfaat buat mereka. Dan di video berikutnya kita akan membahas bagaimana cara menerapkan sifat-sifat logaritma ini ke soal supaya lebih efektif di dalam pengerjaan soal. Oke, semangat pagi dan salam people learner.